Baik, berjumpa kembali dengan video tentang mikrotik dasar ya. Jadi pada video tentang mikrotik dasar ini kita akan belajar mengenali bagaimana pada awal memulai melakukan setting pada mikrotik ya. Di sini mikrotik yang sudah saya siapkan adalah tipe RB931 yang memiliki 3 port Ethernet dan 1 port wireless ya. Jadi di sini juga nanti kita akan menggunakan Winbox untuk melakukan remote atau koneksi ke perangkat mikrotik dan melakukan setting ya. Nah, selain itu koneksi yang sudah saya siapkan di sini menggunakan kabel dari PC ya, kabel UTP dari PC atau laptop, kemudian terkoneksi dengan port 3 ya. Di sini saya colok ke port 3 karena kalau port 1 biasanya bawaan setting dari mikrotik itu pada awalnya pada port 1 itu di setting untuk internet. Jadi sudah ada bawaannya. Nah, jadi kita untuk melakukan setting menggunakan Winbox, kabel UTP kita colok pada port selain port satunya. Ya, di sini sudah saya pasang pada port 3. Nah, kita langsung aja coba buka aplikasi Winbox-nya. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini sudah ada settingannya, yaitu memiliki IP address 192.168.88.1. Ya, ini artinya PC atau laptop kita sudah bisa melihat koneksi ke mikrotiknya. Ya. Oke, kemudian bisa dilihat di sini versinya, versi OS-nya adalah 6.45.6 ya. Nanti kita lihat apakah pada video berikutnya atau video ini kalau ada versi baru kita bisa upgrade ya versinya. Kemudian sebelum melakukan setting di sini saya anggap pengetahuan tentang IP address sudah paham ya. Jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Nah, untuk melakukan setting pada mikrotik ya, tampilan awalan waktu koneksi terhubung dengan mikrotik seperti ini. Di sini ada login untuk connect ke mikrotiknya menggunakan user admin bawaan defaultnya, kemudian passwordnya dikosongkan saja. Nah, untuk connect kita bisa klik pada MAC address-nya ya. Kita klik pada MAC address-nya, kemudian kita klik tombol ini, klik tombol connect. Ya, kita klik tombol connect. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian ada dialog box yang bisa kita pilih. Jika kita menginginkan settingan bawaan dari mikrotiknya tetap kita gunakan, maka kita klik OK. Tetapi kalau kita ingin menghapus ya, kita bisa klik remove configuration. Nah, jadi nanti kita lebih banyak akan menggunakan mikrotik dengan settingan tersendiri. Ya, dengan settingan tersendiri. Jadi kita klik yang ini aja, remove configuration. Nah, demikian. Sehingga coba kita lihat ya pada menu IP address. IP address. Nah, di sini settingannya kosong ya. Settingannya sudah kosong. Oh. Dan dia akan melakukan restart ya, melakukan restart. Restart kembali untuk merubah konfigurasi menjadi kosong. Nah, ini saya cancel dulu. Kita tunggu. Nah, seperti ini.
dia akan melakukan koneksi kembali. Yang tadinya ada IP address-nya di sini, sekarang menjadi kosong. Ya. Nah, kita akan connect kembali. Ya, kita klik MAC address-nya. Kemudian saya connect. Oke, masuk. Nah, inilah tampilan awal dari user interface untuk Mikrotik yang menggunakan aplikasi Winbox. Ya, di sini ada banyak menu yang nantinya akan kita gunakan untuk menyeting konfigurasi Mikrotik. Ya, nanti tidak selalu semua menu ini akan kita gunakan. Ya, tergantung daripada konfigurasi apa yang akan kita buat. Demikian ya. Nah, nanti sebagai awalan contoh, misalnya membuat access point atau membuat repeater, itu nanti akan dilihat pada video yang lain ya. Di sini saya pada video awal dasar ini memperkenalkan ketika kita masuk, kemudian beberapa menu yang sering kita gunakan ya. Nah, nanti ketika setting ya, nanti mungkin ada beberapa bagian video yang dibuat ya, yang akan saya buat. Pertama akan memperkenalkan menu ini quick set ya. Kita coba buka sekarang quick set. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita dapat menyeting Mikrotik melalui menu quick set ya, yang mana dengan menu ini kita bisa melakukan setting dengan singkat ya. Misalnya mengubah Mikrotik menjadi sebagai penerima WiFi ya, ataupun misalnya mau buat repeater atau access point dengan mudah bisa lewat menu ini saja ya. Nah, selanjutnya kita tutup dulu. Saya perkenalkan menu yang digunakan untuk setting manual ya. Beberapa menu yang nantinya akan sering kita gunakan, yaitu pertama adalah interface ya. Nah, ini kita coba saya klik. Nah, menu interface ini gunanya untuk melihat interface apa saja yang ada pada perangkat Mikrotik kita ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada port Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Kemudian ini ada power line ya. Di sini memang tidak nampak, merupakan fitur baru ya, fitur baru. Kemudian di sini ada wireless LAN. Seperti yang bisa dilihat di sini agak blur ya, karena memang belum aktif secara default. Ketika di reset dia akan nonaktif dan bisa diaktifkan dengan tombol ini ya. Dengan tombol ini kita bisa aktifkan, demikian. Ya, bagian ini adalah bagian awal yang perlu dikenali ya. Nah, seperti contoh di sini karena saya konekkan laptop dengan Mikrotik melalui port 3, di sini ada simbol R ya. Simbol R artinya running ya, aktif di sini. Portnya aktif di Ethernet 3. Oke, mungkin bagian ini dulu yang interface ya, bagian-bagian penting yang perlu diketahui. Kemudian saya close lagi. Selanjutnya adalah bagian IP. Nah, ini ya, bagian IP. Coba kita klik. Ya. Kenapa saya lewati menu yang lain? Itu nanti
penggunaannya pada penggunaan-penggunaan khusus yang lain ya. Jadi yang perlu kalian kenali di awal untuk mikrotik adalah bagian menu interface, kemudian menu IP. Nah, di menu IP ini ada beberapa menu lagi ya, ada beberapa menu lagi yang nanti akan bisa saya katakan yang sering kita gunakan ya. Misalnya address ya. Jadi IP address. Nah, kalau kita klik menu IP address, ini kosong. Belum ada IP-nya. Ya, nanti kita akan memberikan IP pada masing-masing interface mikrotik lewat sini. Oke, saya close lagi. Oke, setelah IP address, menu yang penting berikutnya adalah DHCP client. Nah, ini DHCP client. Kita coba buka ya. DHCP client. Ya, seperti ini. Ini masih kosong ya, belum ada isinya. Ya, DHCP client ini nanti gunanya kalau ada interface yang kita buat sebagai DHCP client yang akan kita setting menjadi DHCP client, di mana nanti port tersebut mendapatkan IP address dari sebuah DHCP server. Demikian ya, contohnya misalnya nanti kalau port anggap saja saya contohkan port 1 ya. Port 1 IP address-nya kita dapatkan dari sebuah DHCP server, maka port 1 akan kita buat menjadi DHCP client, demikian ya. Sehingga dia nanti mendapat IP address-nya secara otomatis, bukan kita isi secara manual ya, begitu. Nah, baik, selanjutnya pada menu IP server. Nah, ini kalau tadi IP DHCP client, sekarang adalah DHCP server. Nah, masih kosong juga ya. DHCP server kebalikan daripada DHCP client ya. Jadi di mana kita ingin membuat sebuah port menjadi DHCP server, di mana port itu nanti misalnya kita berikan IP address dan juga bisa memberikan IP address kepada perangkat-perangkat yang terkoneksi pada port ini ya. Misalnya port yang ini kita akan connect dengan beberapa komputer lain ya melalui switch, maka komputer yang terkoneksi tersebut bisa mendapatkan IP address dari port DHCP ini yang kita buat atau kita jadikan DHCP server ya. Nanti pada video yang kedua kita akan lebih pahami lagi ya penggunaannya pada contoh-contoh penggunaan mikrotik nanti yang dasar. Oke, kemudian kita akan lihat lagi IP ya, tadi IP address sudah, DHCP client, DHCP server, kemudian DNS berikutnya ya, DNS. Nah, ini juga yang nantinya akan sering kita gunakan ya. DNS ini berisi settingan untuk DNS servernya. Ya, misalnya ketika mikrotik nanti terhubung dengan internet misalnya,
maka kita akan cantumkan DNS IP ya, atau IP address DNS di sini. Nah, IP address DNS-nya kita isi ya. Bisa lebih dari satu. Ya, misalnya di sini. Ya, di sini bisa kita isikan IP address, misalnya saja DNS IP-nya Google misalnya. Ya. Atau IP DNS dari Cloudflare misalnya. Ya. Demikian untuk DNS ya. Kemudian saya close. Selanjutnya DNS firewall. Ya. Ada menu firewall di sini. Firewall ini kita buka seperti ini. Ya, ada banyak juga settingan yang nantinya untuk mengatur rule, kemudian NAT ya, nanti ketika kita membuat mikrotik connect dengan internet, nanti akan kita setting NAT-nya juga. Dan di sini juga ada menu-menu lain ya, tab lain yang nantinya mungkin lebih jelas pada contoh penggunaan mikrotiknya ya. Seperti misalnya layer 7 protokol nih untuk untuk blokir situs atau hanya situs tertentu yang bisa diakses, demikian. Oke, kita close. Kemudian IP firewall sudah ya. Nah, hotspot. Nah, oke. Menu berikutnya ada menu hotspot. Ya, hotspot seperti ini. Nanti pada implementasi mikrotik kita akan menggunakan ini ketika membuat access point yang sifatnya hotspot ya, dimana nanti user, nah kita bisa membuat user nanti di sini, dimana ketika login ke mikrotik ya, ketika login ke mikrotik, user bisa memiliki password yang berbeda-beda untuk masing-masing user ya. Masing-masing user memiliki password yang berbeda-beda, kemudian juga memiliki profil yang berbeda-beda ya. Apakah nanti juga ada pembatasan-pembatasan dari segi bandwidth, kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, ini diatur di sini ya. Kalau misalnya menggunakan WiFi biasa kan, di mana pengguna WiFi itu menggunakan satu password bersama. Tetapi kalau kita menggunakan metode hotspot, di mana nanti user bisa beberapa user bisa diatur menggunakan password yang berbeda-beda. Password yang berbeda-beda dan juga profile yang berbeda-beda ya. Profile di sini nanti misalnya antara user satu dengan user yang lain profilnya beda. Misalnya user A memiliki bandwidth misalnya 1 Mbps, sementara user yang lain ada yang 2 Mbps. Demikian. Ya, termasuk nanti dengan aksesnya ke internet misalnya itu bisa dibeda-bedakan ya dengan fitur hotspot. Ya. Kemudian kembali ke menu IP. Ini ke pool ya, pool ya, yang selanjutnya ya, IP pool. Nah, seperti ini. IP pool akan berisi settingan IP address berapa sampai berapa yang dibagikan oleh DHCP server. Ya, seperti sebelumnya saya jelaskan, kalau kita membuat DHCP server pada sebuah port, ya, sebuah port interface misalnya di mikrotik, maka kita juga menentukan
IP berapa saja yang akan dibagikan, demikian ya. IP berapa saja yang dibagikan melalui IP pool ini ya. Walaupun nanti bisa juga dalam pengisian IP pool tersebut dibuat melalui quickset-nya tadi ya. Jadi tanpa lewat jalur menu ini. Ya, karena di Mikrotik ada cara setting dengan beberapa metode. Baik, setelah IP pool kemudian ada IP root. Nah, IP root. Nah, nanti di sini pada Mikrotik dasar juga kita akan banyak melihat di sini ada routing ya, routing daripada jaringan kita. Ya, misalnya saja ada yang namanya routing internet ya, yang menuju ke jaringan internet misalnya gitu, atau menuju segmen yang lain ya, segmen jaringan yang lain, maka disinilah terbentuk routingnya ya. Jadi mempertemukan antara segmen satu dengan segmen yang lain. Nah, routingnya ada di sini. Ya, mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita sudah mulai mempraktekkan eh, sebuah fungsi daripada mikrotik. Baik, kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini full root SNMP ini mungkin nanti ya. Simple Network Management Protocol ya, ini untuk memonitor jaringan lewat sini. Kemudian oke. Saya rasa sudah ya. Untuk di bagian IP itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang lain itu adalah ini sistem ya, sistem. Kemudian ada clock ini untuk pengaturan jam, kemudian pengaturan LED, kemudian paket. Nah, ini nanti kalau kita ingin ngecek apakah ada update daripada mikrotiknya, kita bisa cek ya. Seperti ini adalah versi 6.45.6. Nanti kalau mikrotiknya sudah disetting connect dengan internet, kita bisa mencoba menu check for update ini. Kalau ditemukan update yang baru, kita bisa melakukan update ya. Nanti kita coba pada video kedua ya, ketika kita nanti sudah setting terkoneksi dengan internet, nanti kita coba langsung melakukan update dulu ya. Baik, yang berikutnya, yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan adalah menu mana dia? Oke, menu selanjutnya ini ya, SNTP client. Nah, SNTP client yang perlu sebagai dasar untuk diketahui. Jadi setiap kali kita nanti melakukan setting mikrotik sebagai penggunaan untuk misalnya terkoneksi dengan internet, itu ini perlu kita aktifkan dengan cara mengklik enable ya, mengklik enable, kemudian memasukkan NTP server ya. NTP server ini adalah protokol untuk waktu ya, atau bisa dikatakan nanti agar mikrotik kita memiliki sistem pewaktuan yang sama dengan yang ada di internet ya, dengan Simple Network Time Protocol ini. Jadi pengaruhnya apa? Nanti kalau kita misalnya menggunakan mikrotik
sebagai hotspot ya, misalnya sebagai hotspot di mana user-user ada yang kita beri pembatasan waktu demikian atau kuota. Ketika nanti SNTP ini tidak disetting, maka ketika ada user yang sudah menggunakan sebagian kuota atau sebagian waktunya, kemudian mikrotik kita mengalami kegagalan daya, misalnya mati lampu demikian, maka waktu akan tereset. Begitu pula dengan usernya, ya, sehingga yang tadi user sudah menggunakan setengah waktunya atau setengah kuotanya itu nanti akan tereset juga, akhirnya kembali lagi seperti awal demikian ya. Nah itu tentunya tidak kita inginkan, maka di sini saya sampaikan salah satu hal yang cukup penting untuk diketahui ketika kita setting ini juga perlu kita lakukan setting ya. Di sini nanti bisa menggunakan IP address network time protocol ya, yang sebenarnya ada banyak yang bisa kita gunakan. Ya, IP-nya nanti bisa kita cari dari internet ya. Yang sering saya gunakan biasanya kalau sudah terkoneksi dengan internet, saya gunakan yang Indonesia punya ya, yaitu id.pool.ntp.org. Nah, nanti kita masukkan di sini, nanti IP address-nya akan muncul demikian. Kemudian selanjutnya ada menu new terminal ya. New terminal ini adalah untuk ngetes, misalnya ngeping ya. Misalnya kalau kita melakukan ping seperti di komputer, maka kita akan lakukan lewat menu ini ya. Menu inilah yang akan kita gunakan misalnya untuk ngeping interface, ngeping koneksi ke perangkat yang lain, atau ngeping ke internet ya. Itu yang biasa sering kita gunakan menggunakan menu ini. Demikian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini pada video mikrotik pertama ya, sebagai dasar pengenalan daripada menu-menu yang akan kita gunakan, fungsi-fungsi yang akan kita gunakan pada video-video berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.